Shalom, salam sejahtera bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang kembali dapat bersama-sama di acara ibadah kita saat ini. Kita segera memulaikan dengan mengundang Roh Kudus untuk dapat hadir di acara kita pada saat ini. Bapa yang berkasih dalam tahta kerajaan surga, kembali kami bersyukur. Kembali kami memuji dan membesarkan nama-Mu karena kekuatan-Mu yang telah Engkau siapkan bagi kami semua menghadapi tantangan kehidupan di dalam dunia yang semakin tidak menentu ini, Tuhan. Kami dapat memiliki terang yang membawa kami, sehingga kami tidak berjalan dalam kegelapan, tetapi melalui terang-Mu kami dituntun untuk dapat berjalan bersama-sama masuk ke dalam kerajaan-Mu. Biarlah kami dapat belajar pelajaran kami pada hari ini sehubungan dengan karakter daripada Timotius. Kiranya kami juga Kau sanggupkan, Engkau kuatkan untuk memiliki karakter tersebut. Dan hamba mengundang kiranya Roh Kudus Engkau memberikan pemahaman yang penuh pada kami dan membawa kami untuk dapat mempraktekkan pelajaran yang kami akan pelajari. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Pada saat ini kembali kita melanjutkan satu judul pembahasan sepanjang minggu ini yang berbicara tentang bersinar seperti cahaya di malam hari. Kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus menulis mengajak mereka untuk menjadi umat-umat Tuhan yang tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah, ya, sebagai manusia yang tidak bernoda, tidak beraib di tengah-tengah angkatan yang bengkok. Bengkok yang bagaimana kita akan lihat. Dan bagaimana caranya kita menjadi seperti bintang-bintang di dunia. Pelajaran lalu kita sudah melihat bagaimana Rasul Paulus merujuk kepada Yesus, ya, kepada keberadaan Yesus yang seperti Allah tetapi merendahkan dirinya untuk mati bagi umat manusia. Dan sekarang Rasul Paulus memberikan contoh bukan tentang Yesus Kristus tetapi salah seorang muridnya, yaitu Timotius. Dan kita akan melihat pembahasan dengan judul karakter yang teruji. Mari kita lihat apa yang dapat kita simpulkan dari penulis pelajaran sekolah sahabat kita atau pelajaran kita pada saat ini. Baik, dalam Filipi 2 ayat 19-23, Paulus menampilkan Timotius sebagai teladan hamba Tuhan. Tadinya mereka telah melihat teladan Yesus Kristus. Sekarang bagaimana itu juga dapat diteladani dari seorang Timotius, ya, seorang hamba Tuhan dengan karakter yang telah teruji. Timotius bukan hanya rekan pelayanan Paulus, tetapi juga seorang pemberita Injil yang setia dan dapat dipercayai, yang telah diutus ke berbagai jemaat seperti ke Makedonia, Korintus, dan Efesus. Dan pengalaman pelayanannya yang luas menunjukkan kesetiaan, menunjukkan ketekunan dan kedewasaan rohani daripada Timotius. Paulus menggambarkan Timotius sebagai seorang yang sehati sepikir, dengan dirinya, dengan Rasul Paulus, ya. Dan ungkapan ini menunjukkan kesamaan hati dan jiwa dalam komitmen kepada Kristus, semangat penginjilan, serta kepedulian yang tulus terhadap jemaat, khususnya jemaat di Filipi. Timotius tidak melayani demi kepentingan dirinya sendiri, melainkan sungguh-sungguh mencari kepentingan Kristus dan kesejahteraan umat Tuhan. Dan kita juga lihat bahwa ciri utama Timotius yang ditekankan Paulus adalah karakter yang teruji. Dan istilah ini, karakter yang teruji ini, menggambarkan seseorang yang telah melalui berbagai ujian. Seberapa hebat ujiannya, seberapa besar ujiannya, dan juga kita akan lihat, ya. Dia juga mengalami berbagai ujian dan penderitaan. Oh, mungkin ada kata, tapi di waktu Paulus di Filipi mendatangkan bukannya Paulus dengan Silas. Nanti di bagian tambahan kita akan melihat apa penderitaan juga dari Timotius, ya. Nanti kita akan lihat, ya. Jadi dia juga telah melalui berbagai ujian dan penderitaan, namun dia tetap setia dan murni dalam iman serta pelayanannya. Karakter seperti ini tidak dibentuk secara instan, melainkan melalui pengalaman nyata dalam menghadapi tantangan, kesulitan, dan tekanan hidup. Karakter itu bukan dibangun di situasi yang gampang, enak-enak, tidak. Pada saat kita ditempa, pada saat kita mengalami mengalami penganiayaan ataupun orang yang yang menjelekkan nama dan lain sebagainya yang telah terjadi. Jadi tekanan-tekanan hidup kita justru dapat memurnikan karakter, ya. Dan kemudian kita juga dapat lihat bahwa pengalaman hidup yang sulit itu berfungsi sebagai alat Allah untuk membentuk karakter.
Ellen White menekankan bahwa cobaan, hinaan, dan perlakuan tidak adil, bila dihadapi dengan kesabaran, kelemah lembutan, dan kasih, akan mengembangkan sifat-sifat Kristus dalam diri seseorang. Cara kita merespons penderitaan menjadi bukti apakah Roh Kudus sungguh tinggal di dalam hati kita atau tidak. Jadi bagaimana kita merespons penderitaan, itu dia. Dan akhir pelajaran sekolah sahabat juga diakhiri ya, Anda bisa baca ya. Yang kita buat ini adalah ringkasan. Tapi kalau Anda membaca ada satu pertanyaan yang ditulis di situ ya. Pikirkan tentang kesulitan, hasutan, dan gangguan yang Anda alami akhir-akhir ini ya. Apakah semua ini dipikul dengan sabar dan lemah lembut? Apakah yang dapat Anda lakukan agar pengalaman-pengalaman ini dapat membantu Anda menjadi lebih disiplin? Dan untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita lihat refleksi pelajaran yang dapat kita simpulkan. Refleksinya adalah bahwa kesulitan hidup bukanlah penghalang pertumbuhan rohani, melainkan sarana pendisiplinan ilahi. Bila ditanggung dengan roh yang benar, pengalaman-pengalaman tersebut akan membentuk karakter seperti Kristus dan membedakan orang percaya dari dunia. Pelajaran ini mengajak setiap orang percaya untuk merefleksikan bagaimana mereka menghadapi ujian hidup dan untuk membiarkan setiap pengalaman menjadi sarana pertumbuhan menuju kedewasaan rohani. Mari kita lihat saat ini ya, mari kita lihat karakter yang teruji tersebut. Karakter yang teruji yang kita bisa lihat bukan hanya dari sebelumnya Rasul Paulus menulis tentang Yesus Kristus ya, yang dalam bentuk atau dalam keberadaan yang setara dengan Allah tapi merendahkan dirinya. Tapi sekarang contoh itu didapat bukan lagi dari Yesus Kristus, tetapi dari seorang yang bernama Timotius. Karakternya yang teruji. Mari kita lihat, mari kita baca apa yang Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Filipi sebelum dia mengutus Timotius kepada mereka. Itu yang ditulis dalam Filipi 2 ayat 19 sampai 23. Rasul Paulus menulis apa yang dikatakan sana. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu. Dia mengharap supaya Timotius dapat dikirimkan kepada jemaat umat Tuhan di Filipi ya, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu, supaya keberadaan kalian itu membuat aku dapat menjadi tenang. Kesetiaan, kasih kalian walaupun ada menghadapi tantangan, walaupun ada pengajar-pengajar palsu, tapi biar kalian tetap kuat, tetap memiliki sukacita. Aku akan kirim Timotius supaya tentang keberadaan mereka itu menjadi hal yang membahagiakan atau memberikan sukacita kepada Paulus. Nah, ayat 20 mari kita terus baca. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Ya. Kamu tahu bahwa kesetiaannya itu berujuk pada Timotius. Ayat 22 ini ya. Kamu tahu bahwa kesetiaan Timotius itu telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Apa artinya? Nanti kita akan lihat ya. Seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera. Sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Dia apa? Dia Rasul Paulus ingin kirimkan sesudah jelas apakah dia akan dihukum mati atau dibebaskan ya. Jadi dia akan mengirimkan Timotius kepada orang-orang di Filipi. Nah, siapakah Timotius? Mungkin sudah sering kita mendengar, tapi mari kita ulangi kembali. Siapakah Timotius itu? Nah, Timotius itu kalau Anda baca kitab Kisah pasal 16 dan juga Kisah pasal 14 juga sebelumnya, dan juga tentu saja dari suratan 1 dan 2 Timotius ya, suratan Rasul Paulus saat dia menulis pada Timotius yang saat itu sedang menjadi gembala di Efesus ya. Saat itu kalau dari semua data-data yang dapat kita lihat di perjanjian baru tentang Timotius, maka kita dapati bahwa Timotius itu berasal dari Listra, satu desa kecil di wilayah Galatia, sekarang di Turki ya, di Turki saat ini. Ibunya bernama Yunika, adalah seorang Yahudi yang mengajarkan si Timotius ini tentang kitab suci ya, dengan neneknya yang bernama Louis ya. Sedangkan ayahnya adalah seorang Yunani. Jadi dia anak campuran Timotius. Orang Yahudi ibunya, ayahnya seorang Yunani yang mengajarkan kepadanya tentang dunia orang Yunani. Dan Paulus membawanya bersama dengan Silas dalam perjalanan misionaris yang kedua dan menyunatnya agar ia dapat melayani
orang-orang Yahudi, ya, karena mungkin dia tidak disunat waktu itu. Jadi ingat, itu kita bisa lihat ya, bagaimana Paulus mengajak dia dalam perjalanan kedua, dalam perjalanan yang pertama, misionaris pertama, itulah saat pertama kali, saat disitulah Timotius itu menjadi Kristen, ya. Dan dalam perjalanan misionaris Paulus yang kedua, sekarang orang yang telah dibaptisnya di perjalanan pertama, di perjalanan misionaris kedua, sekarang menjadi muridnya, sekarang menjadi murid Paulus dan disunat untuk melayani orang-orang Yahudi. Nah, sejak saat itulah Timotius menjadi pembantu atau asisten dan murid Paulus. Paulus menyebutnya sebagai anakku yang sah atau sejati, ya, di dalam iman, dalam 1 Timotius 1 ayat 2, dan anakku yang kekasih. Anakku yang kekasih, 2 Timotius 1 ayat 2. Ia juga menyebutnya, Paulus juga menyebutnya sebagai temanku sekerja. Dari seorang anak kemudian menjadi apa? Teman sekerja, karena bekerja bersama-sama. Temanku sekerja dalam Roma 16 ayat 1, dan saudara kita. Dan Paulus juga menyebutnya sebagai saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah. Kami untuk Allah. Paulus itu juga melayani bersama-sama dengan Timotius maksud saya. Timotius melayani bersama Paulus ketika Paulus berada di Filipi, di Berea, Tesalonika, Korintus. Dan ia juga bersama dengan Paulus pada saat Paulus berada di Roma, tempat pada saat ia di penjara. Nah, kenapa? Tadi saya katakan di bagian duluan sebelumnya bahwa Timotius juga pernah menderita. Dan seberapa jauh dia pernah menderita. Kalau Rasul Paulus sudah pernah tulis, ya, bagaimana dia telah mengalami ini dan itu. Apa yang dialami Rasul Paulus, kapal karam dan lain sebagainya, itu juga dialami. Tentu saja walaupun tidak langsung ditulis, tapi itu juga dialami secara tidak langsung, dialami juga oleh Timotius. Dan satu ayat yang membuktikan bahwa Timotius pernah juga dipenjara, itu adalah ayat yang ditulis dalam apa? Dalam Ibrani 13 ayat 23. Apa yang dituliskan sana? Ya, Timotius juga pernah dipenjara karena Injil Kristus. Dalam Ibrani 13 ayat 23, disitu dituliskan apa? Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Nah, dalam bahasa Indonesia itu kita tidak, mana nih dia di penjara pendeta? Kenapa pendeta bilang dia pernah dipenjara? Kata yang ada ini adalah telah berangkat. Coba Anda baca Alkitab bahasa Inggris, dan juga kalau Anda membaca Alkitab bahasa Yunaninya, maka di situ dikatakan apa? That our brother Timothy has been set free. Telah apa? Dibebaskan, ya. Telah dibebaskan, ya. Telah dirilis. Jadi seharusnya kalimat ini adalah, ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah dibebaskan, telah dikeluarkan dari penjara, dengan kata lainnya. Dan segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Jadi ada satu saat juga Timotius ini berada dalam apa? Dalam penjara menurut Ibrani 13 ayat 23. Tapi mari kita lihat, jadi dia rekan sekerja dalam apa? Dalam penderitaan juga. Dan di dalam penderitaan inilah Rasul Paulus dapat menilai, wah, dia itu apa? Memiliki karakter yang telah diuji. Mari kita lihat 5 poin. 5 poin dari karakter daripada Timotius. Yang pertama dapat kita lihat adalah dia karakter yang sehati sepikir dalam Kristus. Itu yang tertulis dalam ayat kita pada hari ini, ya. Filipi 2:20 katakan apa? Karena tidak seorang pun padaku yang sehati dan yang begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ya. Apa artinya sehati di sini? Artinya sehati dan sejiwa, dari kata Isop sukos, ya, satu hati dan satu apa? Satu hati dan satu jiwa. Jadi dengan kata lain, Timotius memiliki pemikiran yang sama dengan Paulus, karena ia juga memiliki pikiran Kristus, ya. Ia juga memiliki pikiran Kristus. Dalam hal apa? Dalam hal apa Timotius dan Paulus itu satu pikiran? Dan dalam hal apa pikiran itu juga merupakan pikiran Kristus? Kalau disebutkan, ya, sehati dan sepikir ini dalam hal apa? Berpikir untuk orang lain. Berpikir untuk apa? Umat-umat Tuhan lainnya. Itulah sebabnya kita lihat sini, ya. Tak ada seorang pun daripadaku yang sehati dan yang begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Karakter sehati sepikir. Kalau kita ingin memiliki satu karakter yang sama di dalam Kristus, itu adalah satu karakter yang lebih mengutamakan, mementingkan kepentingan orang lain daripada diri kita sendiri. Timotius memiliki kepedulian pastoral yang tulus, ya.
Bukan karena pekerjaan dan kewajiban itu satu hal yang dia lakukan semata-mata demikian, tapi dia lebih berfokus kepada apa? Lebih berfokus, lebih peduli kepada orang daripada jabatan atau daripada dirinya sendiri. Itu tidak heran ya. Dia sungguh-sungguh memperhatikan kepentingan ini. Dia mempraktekkan apa yang Paulus sendiri telah tuliskan. Paulus tuliskan apa kepada jemaat di Filipi? Di dalam Filipi 2 ayat 2 dan 3 dikatakan apa? Kalau kita dikatakan harus sehati dan sepikir, ini Rasul Paulus katakan ya, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan ya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang apa? Menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dalam kerendahan hati Yesus, dia telah apa? Menjadi budak, supaya saudara dan saya dapat memperoleh apa? Keselamatan. Itulah dia menganggap lain, umat manusia itu apa? Lebih daripada dirinya sendiri. Lebih daripada diri. Itulah Yesus Kristus. Demikian juga itulah dengan Timotius. Dia lebih mementingkan kepentingan umat-umat Tuhan di Filipi. Itu yang pertama. Sehati sepikir dalam konteks Alkitab. Kalau kita dikatakan, mari kita memiliki satu hati, satu jiwa, satu dengan yang lain, dan juga satu jiwa dengan Kristus. Artinya, kita lebih mementingkan apa ya? Yang lain daripada diri kita sendiri. Bukan untuk mencari kepentingan sendiri dan puji-pujian, tetapi kepentingan orang lain. Anggap yang lain lebih penting. Yang kedua, karakter Timotius ini dalam ayat 21. Ia tidak mementingkan diri di tengah zaman yang egois. Artinya, gampang sekali kita untuk mementingkan diri karena itulah menjadi kebudayaan, menjadi praktek, menjadi kebiasaan yang tidak dianggap salah di masyarakat pada saat itu dan masyarakat kita saat ini ya. Kepentingan diri sendiri, egoisme itu merupakan satu hal yang sudah diterima bulat-bulat pada saat ini. Tapi itu yang ditolak oleh Timotius. Filipi 2:1 katakan, sebab semuanya, Rasul Paulus menulis pada saat dia merekomendasikan Filipi kepada jemaat di Filipi tentang kedatangan Timotius, dia tulis apa? Sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Artinya orang-orang kebanyakan saat itu mencari kepentingan bagi diri mereka sendiri. Tetapi bagi Timotius, dia mencari kepentingan Kristus. Dan apa itu kepentingan Kristus? Ayat-ayat sebelumnya dari Timotius 2 ini katakan apa? Bahwa Yesus yang telah apa? Yesus yang telah datang dalam rupa Allah, tetapi mengosongkan dirinya menjadi hamba yang mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk kepentingan orang lain. Itulah kepentingan Kristus. Injil, keselamatan bagi umat manusia. Dia tidak mementingkan diri. Rela berkorban untuk orang lain agar keselamatan dapat menjadi bagian orang lain. Yang ketiga, dia juga karakter Timotius itu adalah dia telah diuji dan terbukti ada ujian. Dan ujian-ujian itu bukan ujian tulisan supaya lulus dari sekolah, bukan gitu ya. Tapi ujian kehidupan yang mana menghadapi tekanan, pencobaan, tantangan, hinaan, dan lain sebagainya. Rasul Paulus menulis dalam Filipi 22, bagian pertama dikatakan, kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji. Dan kata teruji dalam Alkitab, dari kata dokime ini, bahasa Yunaninya, artinya apa? Karakter terbukti dalam pengujian artinya bagaikan logam yang telah diuji oleh api. Dokime artinya ujian melalui apa? Api. Ujian melalui api. Jadi karakter Timotius itu dibuktikan dalam tekanan. Bahwa ia tetap setia walaupun menghadapi ujian. Dan kata dokume ini merujuk pada logam yang apa? Seperti apa kalau kita ingin membuat pedang dari apa? Dari apa? Dari besi, maka untuk apa dibentuk itu harus bukan di tempat yang dingin atau apa, tapi dibakar di api dan dapat apa? Dibentuk logam tersebut. Demikian juga dengan Timotius. Seperti emas. Emas kan tidak dinilai dari warnanya, tetapi dari ujian api. Dari ujian api. Tanpa panas, maka kemurnian emas itu tidak akan pernah terbukti. Kemurnian emas itu menghadapi panas yang begitu hebat. Jadi itulah sebabnya karakter itu adalah sesuatu yang terjadi setelah kita mengalami memasuki dapur-dapur api, saudara. Tanpa memasuki dapur api belum terbentuk karakter tersebut. Mungkin ada perbedaan antara reputasi saya, reputasi saudara dan kita semua dengan karakter. Reputasi, satu statement katakan apa? Reputasi adalah apa yang orang katakan tentang kita.
Orang katakan tentang kita itu mungkin reputasi kita. Tetapi karakter adalah apa yang tersisa dari diri kita setelah ujian datang. Setelah tantangan, hantaman ya datang kepada kita, apa yang telah terjadi kepada kita? Adakah kita menyerah, kalah, dan lain sebagainya? Atau kita bisa bangkit, berdiri ya dari tantangan tersebut, terus berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah karakter. Apa yang tersisa setelah ujian datang. Poin keempat daripada karakter Timotius adalah hati seorang anak dalam pelayanan. Filipi 2 ayat 22, saat Paulus merekomendasikan Timotius untuk datang ke Filipi, ini yang dia tulis. Bahwa Timotius telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Ya. Di sini kita lihat, sebelumnya Rasul Paulus kita pelajari waktu lalu, ada orang-orang bahkan di Filipi sendiri mengabarkan Injil karena apa? Wah, Paulus nih lagi nggak ada, mari kita menggantikan Paulus. Jadi seperti bersaing dengan Rasul Paulus. Tapi tidak demikian dengan Timotius. Ya. Timotius tidak bersaing dengan Paulus, ia melayani bersama Paulus. Itu dia. Kalau kita seringkali lihat, aduh jangan sampai orang lain ini tahu saya punya rahasia penginjilan, jangan sampai tahu, nanti mereka ikut, nanti mereka bisa jadi lebih dari kita. Tidak demikian ya. Dia tidak bersaing, dia melayani bersama ya, melayani bersama. Kalau ada kesempatan ya, ada waktu, ada murid-murid saya seringkali minta khotbah saya dan lain, saya bilang ambil, silakan bagikan ya, bagikan PowerPoint segala macam. Ada, walaupun ada yang baru-baru ini minta, tapi karena file-filenya besar mungkin saya nggak sempat kirim ya kepada mereka. Tapi kalau saya pergi kemana-mana dan orang minta khotbah-khotbah saya di flash disk, mereka silakan, ingin kata lain ya. Kita tidak bersaing, kita saling melengkapi satu dengan yang lain ya. Tidak ada rahasia. Jangan bilang, wah ini ilmu saya nih, kalau saya nggak mau bagi-bagi ilmunya ini kepada orang lain, nanti mereka dapat jadi lebih jago dari kita. Kita bukan bicara seperti itu. Firman itu datang kepada kita, diberikan oleh Roh Kudus. Kenapa kita harus pikir ini sesuatu milik saya nih ya? Ini hanya untuk saya, trademarknya saya. Ya, nggak boleh seperti begitu. Mari kita apa? Mari kita melayani bersama. Kalau kita bisa bagikan yang bisa kita bagikan, bagikanlah. Jadi Timotius juga demikian. Ia tidak bersaing dengan Paulus, ia melayani bersama dengan Paulus. Bagi Timotius, pelayanan itu bukan hanya tugas, tetapi hidup yang dibagikan. Dan rendah hati, dia memiliki kerendahan hati untuk diajar sebagai anak, ya, seperti anak. Dia diajar seperti anak dan tunduk sebelum apa? Memimpin. Jadi dengan talent dia belajar dulu dari bapaknya, memiliki kerendahan hati untuk belajar. Tidak heran satu hal yang dapat kita simpulkan dari kehidupan ini ya, bahwa orang yang tidak mau melayani di bawah satu otoritas belum siap untuk memikul otoritas. Tapi dia siap. Dengan talent dia apa? Dia mau belajar di bawah Rasul Paulus. Sehingga pada akhirnya kesempatan diberikan padanya untuk apa? Saat Rasul Paulus tidak bisa lagi bergerak, maka Timotiuslah yang bergerak. Dia dapat dipercaya untuk tugas yang besar. Itulah karakter Timotius. Filipi 2:23 katakan, Rasul Paulus tulis pada saat dia merekomendasikan Timotius ke Filipi, jemaat Filipi, dia katakan apa? Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera. Dialah yang dipilih oleh Rasul Paulus. Dialah yang Rasul Paulus tahu dapat dipercaya untuk tugas besar. Padahal kalau mau dilihat begitu banyak juga murid-murid lainnya ya. Ada murid-murid lainnya yang mungkin dapat diutus. Tapi yang diutus oleh Rasul Paulus ke jemaat Filipi ini siapa? Tidak lain tidak bukan adalah Timotius. Kenapa? Karena kepercayaan adalah buah dari karakter yang teruji. Kepercayaan adalah buah dari karakter yang teruji. Timotius itu tentu saja tidak sempurna. Tidak sempurna ya. Kitab 1 dan 2 Timotius itu ditulis Paulus karena sepertinya Timotius itu kurang berani dan kurang percaya diri. Ya, jangan kamu khawatir. Rasul Paulus begitu banyak statement-statement kalau Anda membaca ya. Saya tidak mau tampilkan, waktu kita nggak cukup ini ya. Statement-statement dalam kitab 1 Timotius dan 2 Timotius yang mana Paulus memberikan kekuatan karena Timotius itu masih agak aduh gimana ya, kurang berani ya, kurang percaya diri. Dia tidak sempurna. Dia tidak mungkin memiliki kesanggupan seperti Rasul Paulus. Dia tidak memiliki kemampuan seperti Rasul Paulus. Tetapi apa? Satu hal yang pasti, Timotius bersedia untuk melayani. Timotius bersedia untuk melayani. Itulah sebabnya satu statement katakan apa ya?
Tuhan tidak peduli dengan kemampuan kita. Tentunya itu penting, tapi Tuhan memiliki segala sesuatu, memiliki segala sumber untuk menyanggupkan kita, untuk memampukan kita. Tetapi apa yang dia ingin pertama-tama dari kita semua? Dia mencari kesediaan kita. Mencari, adakah saya bersedia? Bersedia untuk digunakan oleh Tuhan. Itu saja. Kalau kita menyatakan itu, Tuhan saya nggak tahu bicara, saya nggak punya gelar seperti pendeta Ranto, mungkin saya nggak punya kemampuan, saya nggak punya pengalaman, saya nggak pernah jadi misionaris ke Afrika, dan itu non-essential itu saudara. Itu bukan satu hal yang akan memberikan bukti bahwa saudara akan sukses kalau saudara sudah doktor, sudah begini begitu, tidak. Tapi saudara dan saudari yang saya kasih, kalau saja Anda berkata, Tuhan, inilah aku. Inilah aku, utuslah aku, gunakanlah aku. Disitulah Tuhan akan memampukan kita. Dan disitulah kita dapat dikatakan seperti Timotius, karakter kesetiaan yang telah teruji. Kiranya saudara dan saya, kita semua dapat memperoleh dan didapati memiliki karakter-karakter yang disetujui, yang telah teruji. Karena kita menyediakan diri kita untuk memiliki pikiran, memiliki kehidupan Kristus dalam kehidupan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara yang saya kasih, mari kita tutup acara ibadah kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan kembali pada saat ini. Kami dapat bersama-sama dikuatkan oleh karena pelajaran sehubungan dengan Timotius, yang walaupun dapat kami lihat tidak mungkin sempurna, seperti tidak ada seorang pun di antara kami sempurna. Tetapi Tuhan telah membawa dia dalam satu kesempatan, satu keberadaan, di mana karakter yang dimilikinya telah terbentuk. Menghadapi tantangan kehidupan, menghadapi segala sesuatu yang dapat dari segi manusiawi sendiri. Itu adalah satu kerugian. Tapi seperti Rasul Paulus, seperti Timotius, dan seperti Yesus Kristus, kerugian yang mereka alami adalah untuk keuntungan bagi umat-umat manusia yang seharusnya mati, tapi dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami dapat memiliki perasaan dan jiwa yang sehati dengan Kristus. Dan membawa kami untuk melihat, membawa jiwa-jiwa seperti kami yang sudah Engkau selamatkan. Jiwa-jiwa lain juga untuk diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua dapat disiapkan dan dapat memiliki karakter tersebut. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang ada di mana saja. Kiranya Tuhan akan selalu menyertai kami. Kami berdoa terus Tuhan bagi umat-umat-Mu yang ada di mana saja. Kiranya penyertaan Tuhan akan selalu mengiringi kami semua. Bagi umat-umat Tuhan yang selalu berbakti bersama-sama, yang hamba tidak sempat mungkin sebutkan satu persatu, tapi biarlah penyertaan Tuhan akan selalu menjadi bagian kami. Secara khusus berdoa bagi Ibu Luana dan Ibu Susi di California, terus berdoa bagi keluarga mereka. Tuhan akan selalu menuntun mereka. Kekuatan rohani terus menjadi bagian Ibu Susi, tetap memiliki kekuatan yang pasti dari surga. Keluarga besar Pegler juga di California, kami berdoa kiranya Tuhan akan selalu menyertai mereka, membawa mereka tetap setia, tetap kuat dalam Engkau. Berdoa juga bagi keluarga daripada Tante Eta, Om Bernie di Colorado. Tuhan akan selalu juga menyertai mereka, menuntun mereka tetap setia, tetap kuat di dalam Engkau Tuhan. Saat ini juga hamba-Mu berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Vistak, bagi orang-orang tua di jemaat kami. Berdoa bagi Tante Femi Mawuntu, kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang pasti dari surga kepadanya. Dan segala rancangan surga yang terbaik hanya dapat terjadi dalam kehidupan Tante Femi. Berdoa juga tentunya bagi Ibu Rita Piri, Tuhan akan selalu menuntun kehidupannya, membawa dia tetap setia, tetap kuat di dalam Engkau. Memberikan juga berkat bagi anak-anak yang ada di Amerika dan juga di Indonesia. Kami berdoa bagi putrinya Della, bagi Daniel dan Isabella, Tuhan akan selalu menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Kami juga ingin mendoakan Tuhan keluarga-keluarga lainnya. Terus berdoa bagi keluarga Sumilat, Kampungan, berdoa bagi Kres, Tuhan kami, dan juga Heti. Engkau mengetahui kebutuhan mereka, Engkau mengetahui keberadaan mereka. Tuhan, lihatlah mereka. Dan biarlah Engkau akan menjadi Allah yang nyata, Allah yang hidup
Dan selalu mereka dapat melihat keberadaanmu yang akan selalu menguatkan mereka. Demikian juga menjadi bagian Kristi dan Timothy anak mereka. Berdoa juga terus bagi saudari Daisy Kaligis. Penyertaan Tuhan akan terus menjadi bagian Daisy dalam kehidupannya sehari-hari. Juga bagi anaknya, putrinya Yesi yang ada di Indonesia. Berdoa juga pada saat ini bagi saudari Eti Sumanti. Tuhan akan selalu memberkati Eti. Damai surga, kekuatan surga, kesehatan surga Tuhan akan terus menjadi bagian Eti, membawa dia tetap selalu bersyukur, kuat di dalam Engkau Tuhan. Begitu banyak lagi mungkin keluar nama-nama lain yang hamba tidak sempat sebutkan, tapi biarlah Tuhan Engkau menyertai seluruh umat-umat-Mu yang ada di Jemaat Fisdak. Biarlah kami tetap kuat dan kuat di dalam Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa-doa kami. Karena segala doa dan permohonan ini Tuhan telah hamba bawa hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudari sekalian yang sudah bersama-sama. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua.